aku beriman kepada sabda Rasulmu ya Allah. Terima sholat hamba ini ya Allah. Gak apa-apa ada kuliah kulhu juga. Udah sayang atuh. Dan ini sebetulnya gak cuma Ramadan doang. Tiap malam. Gak cuma di Ramadan aja. Tapi yuk, kan mumpung Ramadan gampang bangun sahurnya ya. Jangan cuma sahur doang, bangun. Apa tadi doanya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma gfirli. Kok alhamdulillah dulu baru subhanallah? Ada di hadis yang lain pakai subhanallah dulu baru alhamdulillah juga ada. Dua-duanya sahih. Kok boleh nggak pakai yuhyi wa yumit ya? La ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada di riwayat, saya ingat kok di riwayat Imam An-Nasai atau Abu Daud ada yang pakai yuhyi wa yumit. Tapi yang lebih banyak kayak di Bukhari, di Muslim, At-Tirmizi itu nggak pakai. Jadi kok oh ternyata banyakan yang nggak pakai. Ya udah deh, nggak usah, nggak pakai juga nggak apa-apa. La haula wala quwata illa billahnya kok nggak pakai halil adib? Iya di riwayatnya gitu soalnya. Nurut weh yang ada gitu ya. Ditutup dengan ada yang di riwayat lain pakai Rabbik firli, ada yang menggunakan kata Allahumma gfirli, sama ada artinya. Wahai Allah ampuni dosaku, wahai Tuhanku ampuni dosaku, sama aja. Tapi kan tadi Insya Allah yuk sempetin ya sholat 2 rakaat nggak apa-apa. Nanti lama-lama ketagihan juga nambah. Jadi 11 rakaat ya. Mumpung Ramadan lagi ya. Yuk ketika selesai Ramadan waktu Nabi pengen naik mimbar kan pernah mengucap amin 3 kali ya. Amin, amin, amin. Ditanyakan sama sahabat apa yang engkau aminkan. Salah satunya kan dijelaskan. Tadi malaikat Jibril datang. Terus berdoa. Salah satu yang didoakan adalah sungguh rugi orang yang selesai bulan Ramadan dalam keadaan dosanya tidak diampuni. Amin, cek Nabi. Kalau bahasa kitanya mah, ai kita ngapain aja beres Ramadan kok dosanya nggak diampunin. Sedangkan ini bulan yang penuh ampunan. Kan berarti ngapain aja kan. Rugi tidak? Orang kita aja misalkan, kok nggak ikut flash sale? Lagi murah loh harganya, rugi. Padahal cuma setengah jam bisa dapat barang semurah ini. Itu aja orang bisa ngatain rugi tuh. Si Koko mah rugi nggak ikut diskon, obral, bazar. Ini itu udah kan lebih rugi lagi. Ya Allah udah masuk Ramadan dosanya nggak diampuni. Ya malaikat Jibril sampai bilang rugi pisan itu orang. Ini nggak pakai pisan juga sih kan beliau nggak ngomong pakai Sunda ya. Jadi yuk jangan disia-siakan ya. Raih ampunannya. Da aslinya kalaupun kita hidup ada masalah kalau mau jujur mah aslinya lebih banyak masalah teh diundang sama kita sendiri. Saya jarang sekali menemukan yang dia ada orang hidup lurus, lempeng. Tahu-tahu hidupnya ya bangkrut, banyak utang, digebugin orang. Asa aneh gitu, gak masuk akal. Kalaupun iya ada orang soleh tapi dia punya masalah hidup. Cuman uniknya bagi dia itu bukan masalah. Padahal dia cuma makan sehari sekali. Menurut orang lain kelaparan bagi dia. Gak apa-apa gugurin dosa, mangga weh. Ya. Tapi kalau jujur kebanyakan kan diundang sendiri. Ya. Karena gini, dosa itu kalau terus menerus dilakukan, nggak tobat-tobat, pilihannya cuma 2. 1, Allah buka aibnya. 2, Allah matikan dalam keadaan lagi maksiat. Ulangi, 1, Allah buka aibnya. 2, Allah matikan dalam keadaan sedang bermaksiat. Bahas satu-satu ya. Kok kenapa dibuka aibnya? Emang Allah senang gitu kita dibuka aibnya? Bukan. Karena kadang ada orang yang Tuhannya bukan Allah, tapi Tuhannya mulut orang. Buktinya contoh. Orang yang selingkuh. Kalau ditanya ke dalam hatinya jujur, dia tahu nggak Allah ngelihat pas dia lagi selingkuh? Tahu nggak? Tahu, nggak berhenti itu. Tapi giliran orang tahu bisa berhenti itu dia orang maksiat.
Ya kan? Ya, seperti itu. Contoh, nyuri, korupsi. Ya. Allah tahu nggak dia ngambil berapa, itu bukan haknya. Allah tahu nggak? Tapi giliran dia tahu, Allah tahu, dia nggak berhenti. Tapi giliran KPK tahu, berhenti. Bisa gitu tuh. Ya. Berarti kan ya punten ya. Bisa jadi, tar dulu emang Tuhannya siapa? Allah atau orang? Karena sebagian orang Tuhannya teh mulut orang, ya udah dibuka aja aibnya. Siapa tahu gara-gara dihujat netizen berhenti dia. Dan kalau dibuka juga punten jujur, aslinya yang kebuka tuh sedikit. Sedikit banget. Paling ketahuan artis fulan selingkuh, keluar kelihatan CCTV-nya. Paling yang ketahuan CCTV kan cuma 1 kali itu aja. Bisa jadi selingkuhnya 100 kali, tapi yang bocor CCTV-nya cuma 1. Tapi bisa ada juga tuh yang tidak terima, tidak bisa, penghinaan, pencemaran nama baik, fitnah. Dia pikir dia punya duit, bisa sewa pengacara termahal, bersihin nama baiknya lagi. Atulah, salah fokus. Ya, karena kalau salah fokus saya stres bu. Contoh, artis ketahuan maksiat. Kalau dia sibuk fokusnya gimana caranya kontrak sinetron balik, followers kembali, endorsan rame lagi, kalau itu yang dipikirin stres. Tapi harusnya apa dong yang dipikirin? Gimana caranya gara-gara kejadian ini saya diampuni Allah. Kalau sibuknya mikirin netizen, oh anggaplah dia nyewa pengacara mahal, namanya kembali pulih, netizen kembali cinta. Tapi Allah masih benci karena dia belum tobat-tobat. Emang laku itu pujian segitu banyak orang nanti di hadapan Allah pas mati? Gak pernah ditanya kita dipuji berapa orang? Atau dibalik, dia udah netizen masih mencaci, tapi dia udah tobat, sujud, tobat nasuha sambil tahajud, nangis, ampun ya Allah, air mata tobat keluar, nyesel, gak mau ngulang lagi. Allah udah ampuni, meskipun netizen masih benci, siapa bisa nyelakain kalau Allah udah mau jaga? Jangan suka salah fokus, ya. Kan ya, yuk kalau enggak nanti satu aibnya dibuka. Pilihan selanjutnya, misalkan aib udah kebuka, masih lagi lakuin, kebuka lagi, masih lakuin. Pilihan selanjutnya, kalau masih belum tidak tobat juga, Allah matikan pas lagi maksiat. Ini dulu, waktu di Darut Tauhid masih nyantren di AA pernah cerita ada, ya tentu kita tidak sebut nama ya, adalah satu daerah, dia pejabatnya, punya kuasa di situ. Di pemerintahan, meninggalnya di hotel remang-remang pinggir jalan, aduh punten deh hotel esek-esek murah pinggir jalan, meninggalnya tanpa busana dengan sesama jenis. Punten bu, meninggalnya hina tidak? Hina ya, pertanyaannya kok ganti tapi kira-kira nih ya, Allah yang segitu maha pengampun dan maha penyayangnya, bakalkah setega itu matiin hamba dalam keadaan sehina itu kalau itu maksiat baru sekali-kalinya dilakuin? Kayaknya nggak mungkin. Nggak mungkin Allah setega itu matiin hambanya dalam keadaan sehina itu kalau itu baru kali pertama. Begitu dicek, ditanya, istrinya udah tahu. Anak-anaknya udah tahu. Orang-orang terdekatnya udah pada tahu. Tapi udah dibongkar aibnya masih dilakuin, ya sudah mungkin harus mati satu untuk jadi hidayah bagi 1000 orang lain untuk berhenti. Nggak berhenti juga atau udah? Iya. Karena izin ya, Koko banyak diminta bicara tentang perjudian. Efek sampingnya adalah ya orang datang ke rumah, kadang tengah malam gedor-gedor, masalah judi. Hutang lah, minta ditalangin hutangnya, minta digantiin kerugian dan lain-lain. Persamaan dari semuanya adalah Koko tanya biasanya, Pak, Bapak hidupnya seancur ini, padahal tadinya bilang katanya punya toko atau jabatannya bagus, sekarang tahu-tahu udah diusir dari rumah, diminta cerai sama istri, bahkan punya hutang sekian banyak. Punten Pak, ini Bapak hidupnya sampai seancur ini, main judinya udah berapa kali? Apa ini baru sekali-kalinya?
Jawabannya sama. Gak kehitung kok udah berapa kali main. Gak kehitung. Berarti kan sebetulnya dia punya kesempatan tobat berkali-kali, cuman gak mau. Gak mau, makanya mau gak mau ya udah atuh dengan cara kayak gitu. Karena misalkan punten ya, misalkan ada orang khilaf main judi, menang lagi dikasih sama bandarnya. Terus dia benar-benar berhenti gak ngulang lagi. Demi Allah itu bandarnya gak akan nyari. Dicari rumahnya di mana, anaknya dicekek, main judi lagi gak lu? Gak akan demi Allah, gak akan dikejar. Gak akan dikejar. Cuman masalahnya kan kayak gitu, giliran udah menang. Adei, keulang. Sampaikan ke udara jet, rungkat, hancur semuanya. Baru, ya Allah. Ya alhamdulillah sih gak ada kata terlambat. Ya orang main judi kalah teh pertolongan. 1, lumayan jadi bisa berhenti. 2, lumayan jadi gugurin dosa. Coba menang terus sampai mati. Dibalasnya nanti setelah mati, kan repot. Cuman karena kita bahagianya masih di duit, jadi kehilangan duitnya ngambek. Ya. Jadi, yuk ini Ramadan nih, jangan sia-sia, si dapat ampunannya. Ya. Sepakat tidak Bu? Setuju? Setuju ya. Alhamdulillah Tuhan kita Allah ya, bukan mulut orang. Capek sekali kalau Tuhannya mulut orang. Pengen selalu kelihatan langsing, tiap kali foto tahan nafas, capek. Ya. Berhasil kelihatan langsing, mukanya biru, nahan nafas ya, kurang oksigen. Capek sekali ya. Bu, mau tanya boleh? Ibu-ibu kenapa kalau foto nggak bisa 1 kali Ibu? Bilang sekali tetap 3, belum timernya ya enggak, 10 detik nungguin ya. Ya gitu ya, semangat ibu-ibu mah Masya Allah. Kadang dipoto, ini jujur Bu ya, ibu dipoto 10 orang, yang 9 udah cantik, tapi ibu merem sendirian, diulang enggak? Egois ya. Sok diulang fotonya, dihapus malah tuh cenah ya. Diulang, saya kadang kasihan sama yang minta foto, sama yang tukang fotonya itu paling kasihan. Gak masuk akal tuh dah permintaannya. Mas, tolong jangan gendut ya. Kumaha carana Bu, so. Kan yang makan banyak ibu, masa saya yang diomel, dicik jelma teh. Ya. Udah, ulang we fotonya, kamera sama, temen sama, tempat sama. Sekarang yang 9 perem. Ibu cantik sendiri, itu kan yang diupdate status. Berarti ya masalahnya itulah ya. Ibu suka foto-foto? Suka nggak apa-apa. Jalan-jalan misalkan, nyampe rumah dicek foto teh 724 misalkan ya. Ya teh berhenti memori habis dah ya teh ya. Pertanyaannya 1, emang yang diposting berapa foto dari 700? Hiji ya Allah. Tapi demi 1 foto bisa berjam-jam ya teh. Bu, biar besok bisa foto-foto lagi, berarti harus dihapusin nggak? Yang mana yang dihapus? Yang ibunya cantik atau yang ibunya jelek? Jelek. Itu pas ibu lagi jelek, teman ibu lagi cantik-cantiknya tahu Bu. Karena besok Ustadz suka berantem. Jeng, mana foto kemarin teh? Udah saya hapus. Si teteh mah mana saya bajunya nyewa. Masa kudu nyewa terus moto deui? Gelut, 10 tahun gak ngomong tuh. Lucu ya ibu-ibu Pak ya. Hampura lah ibu-ibu mah ya. Tapi ada Allah sayang sama ibu-ibu. Siapa yang kesini naik motor? Jujur, berapa kali ibu sen kiri belok kanan? Lebih sering celaka atau selamat? Selamat ya. Yang kagok si bapak kadang ngeliatin ke mana si ibu ya. Kagok. Sekalinya sennya benar ketutupan kerudung ya. Alhamdulillah sih syar'i keneh ya, panjang kerudungnya. Ya Masya Allah. Itulah kondisi kita sebagai hamba, tapi alhamdulillah itulah juga maha baik dan maha pengampuni Allah. Nyampe di bulan Ramadan, yuk jangan sia-sia. 3 doa yang tidak tertolak, 1 orang yang sedang safar, yang ketiga sebetulnya orang yang terzolimi, yang nomor 2-nya kan orang yang berpuasa saat dia berpuasa sampai dia berbuka. Jadi kadang daripada sambil julid ya, lihat kok si itu kerudungnya gak nyambung.
Biar supaya nggak ketahuan nunjuknya lagi pakai bibir. Kok kade dicaboknya. Ya Allah. Udahlah, mendingan doa. Doa, kata Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, doa itu, terutama doa yang baik ya. Doa itu pilihannya cuma 3. 1, dikabul. Kok saya doa nggak dikabul-kabul? Pilihan yang kedua, Allah jauhin dari musibah. Bisa jadi harusnya keserempet angkot nggak jadi, kepeleset nggak jadi. Kok saya doa tapi tetap nggak dikabul, udah gitu kepeleset lagi, tetap nggak kena musibah nih. Berarti pilihan yang ketiga, digugurkan dosa-dosanya. Coba Bu, mintanya bisa jadi Pajero. Ya Allah Pajero ya Allah. Ya Allah tas ya Allah. Ya Allah handphone anyar ya Allah. Tapi niatnya baik, bismillah ya Allah pengen kaya tapi pengen berangkatin orang tua haji ya Allah makanya jadikan saya kaya ya Allah bismillah. Ternyata belum kekabul nggak kaya-kaya, udah cuma 3 pilihannya. Dikabul, dijauhin dari musibah atau dihilangin dosa-dosanya. Nggak ada yang ketolak selagi doanya doa yang baik. Ditambah nuju puasa, oh atuh saum keneh mah. Tambah-tambah ya. Kok udah bertahun-tahun tapi nggak dikabul-kabul juga, terusin. Karena Allah tidak akan pernah bosan dengar doa kita, sampai bisa jadi kitanya yang bosan. Di riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda yang maknanya, doa akan dikabul selagi kita tidak terburu-buru. Apa kok maksudnya terburu-buru? Ketika kita berkata, saya udah doa tapi nggak dikabul-kabul, itu terburu-buru.